Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, ini kita akan membahas tentang amalan pokok Ramadan. Sebenarnya ada banyak tidak sih Ustadz amalan-amalan pokok yang harus kita lakukan di bulan Ramadan untuk memperbanyak pahala-pahala kita, memperbanyak sesuatu yang baik yang juga bisa bermanfaat untuk kita dan juga untuk orang lain. Silakan monggo Ustadz. Terima kasih Mbak Nada Asyifa. Nama yang cukup keren. Ya, terima kasih Ustadz. Baik, amalan pokok di bulan Ramadan. Ya sesungguhnya puasa itu. Yang pokok itu ya puasa di bulan Ramadan. Puasa, tidak makan, tidak minum, mulai terbit fajar sampai tenggelam matahari. Ini yang pokok. Ini. Di samping itu, supaya kita dalam berpuasa itu tidak hanya mendapatkan al-ju' wal atos, tidak hanya mendapatkan lapar dan dahaga, amalan berikut adalah bagaimana kita menjaga mata kita, hidung kita, mulut kita, telinga kita, serta anggota badan kita baik kaki maupun tangan. Nah, tidak kalah penting adalah bagaimana kita menjaga pikiran kita untuk, mohon maaf bahasa saya, untuk tidak berpikiran yang kotor. Jadi ini yang pokok itu. Nah, dalam menjaganya itu kadangkala penuh godaan ya Ustadz ya dalam satu hari ya, apalagi jika kita beraktivitas bertemu dengan banyak orang. Yang namanya berinteraksi dengan orang pasti ada beberapa hal yang mungkin diomongkan atau segalanya. Nah, ini pastinya ada sesuatu yang bagaimana cara kita juga untuk bisa menahan Ustadz agar jangan melakukan hal itu gitu Ustadz. Bagaimana supaya kita ini untuk bisa mendapatkan nilai-nilai puasa. Artinya kita bisa mendapatkan bahasa normatifnya, pahala puasa. Ya kita berpuasa semua. Artinya kita kurangi untuk berkumpul-kumpul dengan siapapun yang kira-kira perkumpulan itu tidak mendatangkan untuk kebaikan kita. Tapi kalau kumpul itu bisa mendapatkan kemanfaatan, ya harus kita lakukan. Seperti contoh, kita datang ke masjid untuk sholat berjamaah. Itu harus. Datang ke majelis taklim untuk mengaji. Itu harus. Modal puasa itu yang pertama itu adalah niat. Ini yang perlu kita pahami. Maka tidak sah puasa seseorang kalau dia tidak niat. Maka niatnya pada malam hari yang sering disebut nawaitu somagodin an adai fardi sahri Ramadana hadhihi sanati lillahi ta'ala. Yang gampangnya itu ya saya berniat puasa untuk besok hari, untuk menjalankan puasa di bulan Ramadan pada tahun ini. Yang aku lakukan itu hanya lillah, hanya karena Allah, bukan yang lain-lain. Tapi ulama ada yang berpendapat barangkali kita lupa pada awal Ramadan atau mungkin sekarang juga bisa dilakukan, diniati saya tetap berniat puasa selama 1 bulan karena Allah. Itu juga ada yang berpendapat boleh. Lepas dari kabra kita itu mempertentangkan pro dan kontra, tapi saya hanya menyampaikan sebuah ilmu. Ini. Jadi niat. Yang kedua,
kita ini harus ada ilmu. Jadi untuk bisa puasa kita diterima oleh Allah, pertama niat, kedua harus punya ilmu yang diamalkan. Bukan hanya ilmu di otak. Disimpan. Bukan sekedar disimpan, diamalkan. Ini. Itu bukan sekedar untuk diskusi menang-menangan, itu bukan. Bagaimana kita mengamalkan? Sehingga kemungkinan ada orang ilmunya nggak ada tapi mengamalkannya benar. Banyak ya seperti itu ya. Iya, karena puasa itu kan ilmu praktek. Iya. Artinya dalilnya tidak tahu, menjelaskan nggak bisa, tapi ngelakoni benar. Karena apa? Karena bimbingan ulama. Hanya pesen le, kowe nek poso ora kena omong-omongan sing ora kanggo gawe. Kowe kupinge ora kena nggo ngrungokno barang sing elek. Kowe mripate kudu dijaga, aja nggo maksiat. Tentunya. Nggih, Yai. Ya itu ya. Jika nanti menjelaskan, ya udah pokoknya aku hanya akan menjaga mata, menjaga telinga, menjaga hidung, dan lain sebagainya. Ini. Sehingga dia itu tawaduk, andap asor. Betul-betul dia itu mengikuti apa yang menjadi perintah, nasihat, bimbingan daripada kiai. Dan itu mudah kita jumpai orang-orang yang begitu, orang-orang tua kita. Tapi taatnya Masya Allah. Kalau ditanya dalilnya tahajud apa, gak ngerti dia. Tapi dia melaksanakan. Dalilnya puasa Senin Kamis apa, gak ngerti. Tapi dia melaksanakan. Itu mudah kita jumpai. Tapi untuk puasa bagaimana yang ditanyakan oleh Mbak Nada tadi, kita perlu ilmu. Nah, ilmu itu maksudnya di sini bukan kepandaian berdiskusi, apal dalil, enggak. Yang kita perlu ngaji. Ya. Tuh, perlu bimbingan supaya kita benar. Sehingga perlu kita ini hari-harinya itu diisi dengan tholabul ilmi. Sudah pokoknya masalah pintar urusan nanti, sepenting saya ngaji. Itu mudah kita jumpai dalam kehidupan ini. Itulah orang-orang yang sesungguhnya telah istiqomah di dalam hidupnya. Jadi udah gak cari apa-apa, hanya mencari ridha Allah. Tapi bagaimana kalau kita ini yang kita lakukan tidak benar, Allah akan meridhoi. Ini, ya disinilah dipentingkan selalu menuntut ilmu. Ya kita hadiri majelis taklim, termasuk Sapa Ustadz di Binamas FM setiap hari Rabu ini. Ini bagian daripada tholabul ilmi. Yang ketiga adalah badan sehat. Sebab kalau kita ini nggak sehat, sakit, ini bisa menjadikan kita ini tidak puasa. Maka bagaimana kita menjaga fisik kita? Satu di antaranya istirahat kita itu cukup. Jangan sampai kita ini tidak cukup istirahatnya. Asupan kita juga cukup. Jangan semangatnya kita di Ramadan, habis masuk maghrib kita hanya makan sedikit, kemudian sholat terus bablas sampai malam tidak makan. Ini juga tidak benar. Artinya kita normal manusiawi supaya badan kita tetap sehat. Begitu juga makan kita juga makan yang bergizi sebagaimana dicontohkan oleh Rasul. Nah, kalau Rasul itu mencontohkan makan kurma sama minum air putih. Nah, kalau kita apa ya? Beberapa ulama yang banyak tahu tentang kesehatan, ini ya kita makan buah, bisa pisang, bisa yang lain-lain lah.
Bahkan yang murah sekalipun cimpluan ya boleh. Tapi makan banyak juga air Ustaz. Nah ini kita guyon tapi ya serius. Ya. Artinya kita buah-buahan yang masak asli, bukan masak dimasak. Bukan yang di jus juga ya Ustaz ya? Iya bukan. Iya kalau di jus kan hanya proses saja. Iya. Itu karena teknologi. Tapi yang jelas masih murni lah. Ya. Artinya kalau di jus itu kan biasanya dicampuri pemanis atau apalah. Itu yang kadang bagi kita ini ada yang bertentangan dengan itu terkait dengan kesehatan. Tapi kalau masih ya masih alami lah. Jadi pisang matangnya juga tidak disemprot pakai obat-obatan. Insya Allah itu menjadi sehat. Tapi kalau sudah ada rekayasa genetik ya apapun namanya itu tetap berpengaruh kurang bagus. Salah satu contoh kita makan buah semangka yang katanya saya nggak tahu persis itu disuntik. Baru tahu saya juga Ustaz. Hah? Baru tahu juga saya Ustaz. Ya ada disuntik itu. Sehingga apa itu gagangnya nanti merahnya tuh luar biasa bagus sekali. Nah, katanya. Strategi juga itu mungkin ya strategi marketing atau apa? Iya itu. Juga ada yang buah di pot, ya dikasih di pot. Itu juga katanya ya dikasih obat-obatan supaya bisa bagus. Tetapi mungkin tanda petik ini saya belum mengatakan, bukan ahlinya maksud saya. Itu ada faktor-faktor X yang akan bisa mempengaruhi kesehatan kita. Tanda petik mungkin. Aku tidak suudon, tapi ya kita kalau memang ada yang alami itu kenapa kok kita pilih yang bermacam-macam. Maka kalau kita melihat mohon maaf bayam maupun daun kacang itu namanya apa? Bayung. Itu bayung kalau enak. Itu bayungnya itu nggak akan bagus. Tanda petik dimakani ulat. Itu dimasak enak daunnya. Tapi kalau yang sudah disemprot itu memang nggak ada ulat. Tapi ya ada resiko juga. Mungkin dari obat-obat itu akan berpengaruh pada kesehatan kita. Nah, kembali pada pokok persoalan ibadah puasa, kita harus tetap menjaga kesehatan kita. Ya butuh olahraga. Dan yang menjadi penyakit seperti saya ini mohon maaf saja. Rasanya paling nikmat itu tidur kalau habis sholat subuh. Godaan itu Ustaz. Godaan sekali itu kalau habis tidur. Ya, padahal itu sesungguhnya tidak bagus. Iya. Tapi bagaimana ya? Secara kalau puasa juga jadi lemas Ustaz sebenarnya ya. Rasanya hawanya tuh beda kalau misalkan habis subuh langsung kita beraktivitas gitu Ustaz. Ya tapi memang itulah bagian daripada menuju sehat. Iya. Nah, maksud saya itu. Jadi seterusnya kita itu perlu niat yang bagus, lillahi ta'ala, perlu ilmu untuk supaya ibadah kita diterima oleh Allah, tapi juga badan kita tetap sehat. Ini sehingga makan makanan asupan-asupan yang dimakan juga makanan yang bergizi, yang bagus. Dan ada catatan lagi, berhenti sebelum kenyang. Nah, kita kadang kan karena kita ini semangatnya akhirnya kalau dalam bahasa Jawanya itu kemelakaran, mau sholat maghrib aja sudah aras-arasan. Maka yang bagus kita makan sedikit, terus kita sholat maghrib, setelah sholat maghrib lalu kita lanjutkan makan, tidak terlalu kenyang. Supaya apa? Sholat isya kita, tarawih kita ini masih dalam keadaan fit, tidak terganggu. Inilah antara lain yang terkait dengan nilai puasa tadi Ustaz. Fungsi puasa. Alhamdulillahirrabbilalamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Maha suci Engkau ya Allah dan segala puji bagimu. Aku bersaksi bahwa tiada Tuhan melainkan Engkau. Aku mohon ampun dan bertaubat kepadamu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.